Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang model perhitungan return tak normal. Next. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Asidiko, ada Jeffrey, ada Alia Wike Zulnadi, dan juga ada Sartika Sari. Next. Baik, pertama kali bakalan dijelaskan oleh Jeffrey. Kepada Jeffrey, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai return tak normal atau abnormal return. Return tak normal merupakan kelebihan dari return sesungguhnya yang terjadi terhadap return normal, yang dimana seperti return yang seharusnya kita harapkan terjadi itu berlebih. Misalkan kita berharap 18%, ternyata yang terjadi returnnya itu 20%, bisa 21 atau bisa lebih. Return normal merupakan return ekspektasinya, return yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian, return tak normal atau abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi dengan persamaan sebagai berikut, yaitu return tidak normal sekuritas I pada periode T sama dengan return realisasi dikurangi return ekspektasi. Nah, selanjutnya yaitu mean adjust model atau disebut dengan model sesuaian rata-rata. Nah, model ini menganggap bahwa return ekspektasi ini bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama periode estimasi. Nah, dengan persamaan sebagai berikut, yaitu return ekspektasi untuk sekuritas ke I dalam periode peristiwa T sama dengan return realisasian untuk sekuritas ke I dan periode estimasi J dibagi dengan panjang periode estimasi. Bentar. Nah, model kedua yaitu market model. Nah, pada perhitungan ini return ekspektasi dengan model pasar ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu satu bentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi. Kedua, menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi, OLS atau ordinary least square dengan persamaan return sekuritas sama dengan intercept ditambah dengan slope dikali dengan return indeks pasar ditambah dengan random residual error. Model selanjutnya, market adjust model. Model sesuaian pasar ini menganggap bahwa pendugaan terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi membentuk model estimasi karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar. Berarti dia menggunakan estimasi return pada waktu itu juga, yaitu sesuai market. Baiklah, selanjutnya yang dilanjutkan oleh teman kami, Alia. Pada Alia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya rata-rata return tak normal. Pengujian adanya abnormal return tidak dilakukan untuk tiap-tiap sekuritas, tapi dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata return tak normal seluruh sekuritas secara cross-section untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa. Rata-rata return tak normal atau average abnormal return untuk hari ke-T dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika sebagai berikut. Rata-rata return tak normal pada hari ke-T sama dengan
Retun tak normal untuk sekuritas ke I pada hari ke T dibagi jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa. Akumulasi retun tak normal. Akumulasi retun tak normal atau kumulatif abnormal retun merupakan penjumlahan retun tak normal hari sebelumnya di dalam periode peristiwa untuk masing-masing sekuritas sebagai berikut. Akumulasi retun tak normal atau kumulatif abnormal retun sekuritas ke I dan hari ke T yang diakumulasikan dari retun tak normal sekuritas ke I mulai hari awal periode peristiwa sampai hari ke T sama dengan retun tak normal atau abnormal retun untuk sekuat ke I pada hari ke A, yaitu mulai T3 hari awal periode jendela sampai hari ke T. Akumulasi retun tak normal. Jika terdapat sebuah sekuritas, maka akumulasi rata-rata retun tak normal atau kumulatif average abnormal retun dapat dihitung sebagai berikut. Akumulasi rata-rata retun tak normal atau kumulatif average abnormal retun pada hari ke T sama dengan akumulasi retun tak normal atau kumulatif abnormal retun sekuritas ke I pada hari ke T dibagi jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa. Materi selanjutnya yaitu penjelasan retun tak normal, di mana pengembalian abnormal dapat berlaku untuk satu efek atau sekuritas atau portfolio selama periode waktu tertentu. Ketika ingin melihat kinerja portfolio, manajer atau investor biasanya membandingkan pengembalian aktual dengan yang diharapkan sebelumnya. Ini menjadi salah satu penciri kesuksesan seorang portofolio manajer dalam meramu portofolio dan sebagai salah satu indikator apakah investor berani mengambil risiko yang lebih besar atau tidak. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk menghitung expected return seperti menggunakan rata-rata pengembalian historis jangka panjang, capital asset pricing model atau CAMPM, atau model alternatif lainnya. Next. Kemudian pengujian statistik terhadap return tak normal, di mana pengujian statistik terhadap return tak normal mempunyai tujuan untuk melihat signifikasi return tak normal yang ada di periode peristiwa. Signifikasi yang dimaksud adalah bahwa abnormal return secara statistik signifikan tidak sama dengan 0 atau positif untuk baik dan negatif untuk kadar buruk. Atau pengujian tetes digunakan untuk maksud ini. Next. Pengujian statistik terhadap return tak normal, yaitu permasalahan yang timbul adalah nilai kesalahan standar estimasi bagaimana yang dapat digunakan. Beberapa cara telah digunakan untuk menentukan kesalahan standar estimasi yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan standar estimasi berdasarkan rata-rata return periode estimasi. Cara pertama, menghitung kesalahan standar estimasi berdasarkan deviasi nilai-nilai return dan rata-rata.
Baiklah, selanjutnya yang kedua saya akan membahas mengenai kesalahan standar estimasi berdasarkan prediksi return periode estimasi. Cara kedua ini yaitu menghitung kesalahan standar estimasi berdasarkan deviasi nilai-nilai return dari nilai estimasinya selama periode estimasi. Dengan demikian, perbedaan cara pertama dengan cara kedua ini yaitu menghitung kesalahan standar estimasinya adalah terletak di standar yang digunakan untuk mengukur penyimpangan return-returnnya selama periode estimasi. Di cara pertama, nilai standar yang digunakan adalah nilai rata-rata returnnya. Sedangkan di cara kedua ini, nilai yang digunakan adalah nilai estimasi returnnya. Cara kedua ini dapat dirumuskan sebagai berikut. KSA atau sering disebut sebagai kesalahan standar estimasi untuk sekuritas ke I sama dengan T2 sigma J sama dengan T1 return sekuritas ke I untuk hari ke J selama periode estimasi dikurangi estimasi return sekuritas ke I untuk hari ke J selama periode estimasi pangkat 2 per jumlah hari di periode estimasi yaitu dari hari ke T1 sampai hari ke T2 dikurang 2. Next. Yang ketiga adalah kesalahan standar estimasi secara cross-section. Cara ketiga ini dari kesalahan perhitungan standar estimasi didasarkan pada deviasi standar return tak normal dari K sekuritas secara cross-section untuk setiap hari dari periode peristiwa. Cara ketiga ini menghitung kesalahan standar estimasi langsung di periode peristiwa, tidak menggunakan periode estimasi. Cara ketiga ini lebih menekankan tepatnya digunakan untuk model sesuai pasar yang hanya menggunakan periode peristiwa dan tidak menggunakan periode estimasi. Kesalahan standar estimasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut. KSET atau disebut dengan kesalahan standar estimasi untuk hari ke T di periode peristiwa sama dengan K sigma I sama dengan 1 return tak normal sekuritas ke I untuk hari ke T di periode peristiwa dikurangi rata-rata return tak normal K sekuritas untuk hari ke T di periode peristiwa pangkat 2 per jumlah sekuritas dikurangi 1 dikali 1 per akar K. Next. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan makna, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.